Di ruang penilaian, keterampilan tempur tertinggi hanya tingkat bumi tingkat menengah, dan keterampilan tempurnya lengkap, tetapi tidak dapat dilihat oleh Lu Chen. Keterampilan tempur yang lengkap memang bagus, tetapi pangkatnya tidak cukup tinggi. Pangkat tinggi berarti banyak pertumbuhan. Bahkan keterampilan tempur tingkat atas di permukaan tanah yang tidak lengkap lebih baik daripada keterampilan tempur tingkat menengah di permukaan tanah. Keterampilan tempur tingkat tinggi Lu Chen sangat banyak, dan meskipun semuanya tidak lengkap, keterampilan tempur tersebut jauh lebih baik daripada keterampilan tempur di Aula Point. Dulunya ada darah hewan yang dijual di Points Hall, namun sangat sedikit orang yang menukarkannya, sehingga konter khusus yang menjual darah hewan sangat terpencil. Lu Chen tidak mempedulikannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mengetahuinya, dia membeli semua darah binatang di awal level kelima. 100.000 kati darah hewan dituangkan ke dalam cincin luar angkasa. Kembali ke gerbang luar, Fei Long mengambil bahan casting yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke kediamannya untuk menempa harta karun siang dan malam. Yang lainnya pergi ke kediaman Lu Chen. Lu Chen mengeluarkan 5 toples air besar, mengisinya dengan darah hewan, menambahkan bahan pembantu, dan darah hewan di dalam toples air segera mendidih. Ini adalah, Sangguan Jin melihat darah hewan yang mendidih di tangki air besar, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Aku akan mengajarimu teknik latihan tubuh rahasia. Kamu bisa mempraktikkannya, tapi kamu tidak bisa menyebarkannya. Lu Chen segera mengajari Sangguan Jin dan 4 lainnya teknik pelatihan darah binatang, dan meminta mereka untuk segera berlatih di dalam tong. Ia pernah berkata bahwa mengajarkan teknik latihan tubuh kepada Sangguan Jin membuat tubuh Sangguan Jin tidak terlalu rapuh, dan kini ia telah resmi memenuhi janjinya. Adapun Kuan Seng dan 3 lainnya, jika mereka bertarung dengannya, mereka dianggap milik mereka. Bagi bangsanya sendiri, dia tidak pernah pelit, dan dia bisa mengolah sebanyak yang dia bisa. Naga gemuk, pengecut itu adalah pelindung harta karun dan kuali, dan kekuatan pertahanannya lebih kuat daripada kura-kura tua. Dia tidak terburu-buru untuk menempa tubuhnya, biarkan dia memperbaiki harta karunnya. Mereka berempat, Sangguan Jin dan lainnya, semuanya berpengetahuan luas. Setelah menerima pengajaran, mereka mengetahui bahwa teknik latihan tubuh darah hewan sangatlah penting. Mereka semua terkejut dan gembira, dan segera memasukkan salah satu dari mereka ke dalam tong, dan menggunakan metode pelatihan darah hewan untuk menyerap darah hewan tersebut, tubuh palsu. Khususnya Sangguan Jin, Jianxiu memiliki perawakan yang berbeda, sulit untuk berolahraga, dan teknik latihan secara umum tidak berpengaruh. Namun teknik penempaan darah hewan berbeda dengan teknik penempaan biasa. Tidak perlu merugikan tubuh fisik untuk membentuk tubuh, yang sangat cocok untuk fisik terak kaca Sangguan Jina. Kelebihan lain dari teknik latihan tubuh darah hewan, yaitu setelah menjalankan metode mental, tubuh secara alami akan menyedot darah hewan dan berolahraga sendiri, tanpa konsentrasi. Selama Anda tidak meninggalkan darah hewan, Anda dapat melakukan hal lain tanpa membuang waktu. Misalnya, dalam meditasi, Sangguan Jin segera duduk dan menyadari pedang. Kuan Seng juga memejamkan mata dan terus mempelajari misteri teknik tombak Liu Guang. Kemudian, hanya Rompi dan Niu Ding yang dibiarkan saling menatap tanpa melakukan apapun. Katakan padaku, senjata apa yang kamu kuasai? Lu Chen tidak masuk ke dalam tong untuk menempa tubuhnya, tetapi bertanya tentang Ma Jia dan Niu Ding. Jika Anda ingin mengkultivasi manusia, maka berkultivasilah sampai akhir. Saya menggunakan sabit, saya menggunakan tombak. Fest dan Niu Ding berkata secara terpisah. Bias sekali. Aku tidak tahu kalau aku tidak punya kemampuan bertarung di area ini. Tunggu sebentar. Lu Chen menarik nafas dalam-dalam. Kuda dan sapi memang memiliki kepribadian masing-masing, bahkan senjatanya pun berbeda. Setelah memasuki lautan ingatan, setelah lama mencari, akhirnya saya menemukan 2 skill tempur yang cocok. Salah satunya adalah teknik sabit, yang lainnya adalah teknik garpo, keduanya merupakan keterampilan tempur tingkat rendah tingkat surgawi, dan tidak banyak bagian yang hilang. Kemungkinan bisa dibudidayakan 80% atau 90%, dan nilainya cukup tinggi. Cara sabit disebut memotong jiwa. Teknik garpo disebut gupo. Kedua keterampilan tempur ini, cocok dengan nama Jia dan Ding. Hei, jangan sebutkan itu, ini pasangan yang sempurna. Lu Chen masing-masing mengajari mereka 2 keterampilan tempur, dan meminta mereka untuk berpartisipasi dalam studi keterampilan tempur sambil berendam dalam darah hewan. Kemudian, Lu Chen keluar mencari Fei Long,
dan meminta Fei Long membuat sabit dan garpu berkepala 3. Setelah itu, Lu Chen kembali dan merendam darah binatang itu ke dalam tangki air. Tanpa diduga, seluruh tong darah hewan disedot sebelum metode mental teknik pelatihan darah hewan dimulai. Lu Chen menundukkan kepalanya dan melihat, Dong yang patuh, Xiao Yu kehabisan Chaos Orb pada suatu saat. Menyerap semua darah hewan adalah apa yang dilakukan Xiao Yu. Ternyata Xiao Yu lapar, dan Lu Chen sudah memberi makan semua hewan cadangannya, dan dia tidak memberinya makan selama beberapa hari. Maaf, aku sedang terburu-buru berlatih selama ini, jadi aku tidak punya waktu berburu binatang buas untuk memberimu makan. Lu Chen memeluk Xiao Yu, dan berkata dengan rasa bersalah, aku akan pergi ke Gua Iblis dalam beberapa hari, dan aku akan memburu beberapa binatang buas bawah tanah sebagai cara untuk menyimpan makanan untukmu. Xiao Yu tidak mengeluarkan suara, tetapi hanya menatap Lu Chen dengan mata terbelalak, berkedip dan berkedip, sangat manis dan berperilaku baik. Masih ada darah hewan, kamu boleh minum sepuasnya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan cincin interspatial dan mengisinya dengan air. Xiao Yu segera melompat turun untuk menyedotnya, dan ia menyedotnya dalam sekejap. Xiao Yu meminumnya, Lu Chen mengisinya kembali, dan Yu Yu meminumnya lagi. Setelah meminum 10 tong penuh darah hewan, Xiao Yu berhenti minum. Lu Chen membelai Xiao Yu sebentar, lalu mendorongnya hingga tertidur sebelum memasukkannya kembali ke dalam Chaos Orb. Kalau begitu, saatnya menempa tubuh Anda sendiri, biarkan darah binatang yang penuh energi kuat menempa tubuh Anda. Saat berlatih, Lu Chen juga berlatih seni 9 naga kembali ke satu pada saat yang sama, sehingga Suang Longmai dapat memanfaatkan waktu untuk menarik energi spiritual. Mungkin karena pengoperasian 9 naga Gui Yijue, Lu Chen menyerap darah hewan dengan sangat cepat, dia menyedot darah hewan ke dalam tangki air besar dalam waktu 1 jam, dan perlu terus mengisinya kembali. Namun di tangki air Sangguan Jin masih banyak darah hewan, dan ketinggian air hanya turun 1%. 3 hari kemudian, tangki air orang lain masih memiliki setengah dari darah hewan, tetapi Lu Chen tidak dapat mengingat berapa banyak tangki air hewan yang telah dia hisap. Bagaimanapun, darah hewan yang disimpan di cincin luar angkasa telah hilang lebih dari setengahnya. Meskipun 3 hari bukanlah waktu yang lama, energi darah binatang di awal tahap kelima sangat kuat, dan Lu Chen menyerapnya dengan cepat, dan tubuhnya sekali lagi dizalimi. Adapun Sangguan Jin dan lainnya, mereka menggunakan darah hewan untuk pertama kalinya untuk menempa tubuh mereka, dan efeknya sangat bagus. Kekuatan fisik setiap orang meningkat, tetapi fisik setiap orang berbeda, dan tingkat tirani juga berbeda. Di antara keempatnya, tubuh fisik Kuan Seng adalah yang paling kejam, disusul oleh Wajia dan Niu Ding, dan Sangguan Jin adalah yang terburuk. Meski begitu, Sangguan Jin juga merasa tubuh fisiknya sudah banyak berubah dibandingkan sebelumnya, seolah tak begitu rapuh. Saat ini, Fei Long mengambil 3 harta karun dan mengetuk pintu. Salah satunya adalah pedang Sangguan Jin, terbuat dari Hong Yun Suanti, beratnya 100.000 kati, sangat tajam, kualitas luar biasa, harta karun terbaik. Sangguan Jin tidak bisa melepaskannya, memegang pedang itu lebih mengasyikkan daripada memegang wanita cantik. Rompinya mendapat sabit besar, dan Niu Ding mendapat tombak berkepala 3. Berat kedua harta karun itu sama, yaitu 30.000 kati penuh. Kualitasnya jelas jauh lebih buruk daripada pedang Sangguan Jin, dan tidak sebagus tombak besar. Fest dan Niu Ding sangat bersemangat. Tidak ada harta karun yang dijual di Aula Poin, jadi mereka tidak peduli dengan kualitasnya, selama mereka punya harta karun. Setidaknya harta di tangan mereka jauh lebih baik daripada prajurit spiritual terbaik. Selain itu, Lu Chen mengajari mereka keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, yang sangat kuat. Harta karun yang dikombinasikan dengan keterampilan tempur dapat memberikan kekuatan yang menakutkan di tangan mereka. 3 hari telah tiba, apapun yang ingin Anda lakukan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Sangguan ingin mengatakan ini pada Lu Chen. Jianxiu masih menjauhkan diri, tapi dia tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Lu Chen. Itu adalah memberikan harta karun dan memberikan keterampilan pelatihan tubuh yang kuat, yang telah membuatnya sangat bersemangat. Jangan berterima kasih atas kebaikanmu, balas saja dengan tindakan. Pergi ke kota iblis dan dapatkan sesuatu. Lu Chen melirik ke semua orang, dan melihat Sangguan Jin dan Kuan Seng tampak tenang, bahkan Rompi dan Niu Ding tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, kecuali Fei Long.
Ketika pria gendut itu mendengar bahwa dia akan pergi ke kota iblis, wajahnya membiru dan bibirnya menjadi pucat, gemetar. Tidak bisakah aku pergi? Fat Dragon menjadi pengecut lagi. Tidak bisa, Lu Chen dengan tegas menolak. Oh, dengan bantuan 4 jenderal mereka yang kuat, apalagi yang kamu butuhkan dariku? Kekuatan tempurku rendah, dan aku hanya membosankan. Fei Long dengan cepat menjelaskan, kamu bekerja sama dengan Sangguan Jin dan mendukung perisai. Kata Lu Shen, saya tidak membutuhkan perlindungannya. Sangguan ingin menolak, Fei Long terlalu pengecut, dia tidak menyukainya, dia lebih suka bertarung sendirian daripada bekerja sama dengan Fei Long. Apa kamu dengar itu? Orang tidak membutuhkanku. Fei Long sangat gembira. Kalian berdua berhenti bicara omong kosong. Aku bilang kalian perlu bekerja sama, jadi kalian harus bekerja sama. Lu Chen tidak mengizinkan mereka menjelaskan, dia juga tidak mengizinkan mereka menolak, dan saat memerintahkan Fei Long, dia juga memerintahkan Sangguan Jin untuk masuk. Aku memiliki harta karun di tanganku, dan pedangnya lebih kuat, dan aku bisa membunuh orang terkuat tingkat 2 di Tiangang. Kata Sangguan dengan percaya diri. Aku tahu kamu bisa menebas. Pembudidaya pedang sudah memiliki kekuatan tebasan tingkat super, tapi pertanyaannya adalah bisakah kamu melakukannya? Lu Chen melirik ke arah Sangguan Jin, dan berkata dengan nada meremehkan, pembangkit tenaga listrik tingkat 2 Tiangang memiliki serangan jiwa. Kamu tidak memiliki kekuatan jiwa yang sesuai untuk melawan. Jiwamu telah dihancurkan sebelum kamu menghunus pedangmu. Tidak peduli bagaimana caranya kuat pedangnya, maka percuma saja. Saya sudah berada di puncak tiang pertama Tiangang, dan kemacetan telah teratasi. Selama kamu memberiku sedikit waktu lagi, aku akan menerobos tiang kedua. Sangguan ingin berkata, tidak ada waktu bagimu untuk menerobos, jadi naga gemuk akan membantumu bertahan. Lu Chen menoleh untuk melihat Fei Long, dan bertanya, jujur saja, bisakah kedua kualimu menahan serangan jiwa? Itu tidak mungkin sebelumnya, tapi sekarang itu mungkin. Ketika kuali disebutkan, naga gemuk segera menjadi gembira, dan terus membual, sejak aku melihat konfrontasi antara kamu dan penguasa kota iblis, aku tahu bahwa aku harus menghadapi serangan jiwa di masa depan, dan aku punya untuk mengembangkan serangkaian metode untuk menghadapi serangan jiwa. Kepalaku yang cerdas, bagaimana masalah sekecil itu bisa menyulitkanku? Jadi, aku segera menemukan solusi untuk bertahan dari serangan jiwa. Besi abadi, logam asing ini tidak hanya keras, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mencegah penetrasi jiwa. Jadi, aku melelehkan potongan besi peri itu, membuatnya menjadi bubuk, lalu menambahkan bahan ke dalam dua kualiku. Selama aku disalahkan dalam satu gerakan, tidak peduli seberapa kuat jiwanya, itu akan diblokir. Serangan jiwa tidak lagi ada di mataku. Semakin banyak naga gemuk berhembus, dia menjadi semakin bersemangat, seolah-olah dia tak terkalahkan di dunia selama dia mengambil kuali. Hebat, sudah diselesaikan seperti ini. Jika ada perkelahian, kamu bisa langsung menjadi pengawal Sangguan Jin. Kata Lu Shen, bisakah aku bertarung secara mandiri? Fei Long bertanya. Tidak, Lu Chen hanya menanggapi dua kata ini dengan dingin, dan Fei Long tidak menyerah. Perintah saudara, kamu harus mendengarkannya. Jika tidak, ketika saya kembali ke Suantian Daozong di masa depan, dengan karakter pelit kakak laki-laki saya pasti akan memberinya lebih dari 100 pasang sepatu kecil. Dia boleh menjilat kakinya, tapi dia tidak boleh memakai sepatu kecil. Ini adalah intinya, itu juga sebuah prinsip. Kelima orang itu turun dari Gua Iblis, keluar dari Fang Cheng, dan langsung menuju kota iblis. Setelah pertempuran terakhir, vitalitas klan iblis terluka parah, dan mereka tidak dapat memprovokasi perang lagi, dan seluruh Gua Iblis begitu damai. Sepanjang perjalanan, ada murid Suantian yang pergi keluar kota untuk berlatih kemana-mana. Murid-murid Suantian itu sangat bersemangat ketika mereka melihat Lu Chen. Meski ranah Lu Chen tidak tinggi, namun kekuatan tempurnya begitu tinggi hingga membuat orang putus asa dan beribadah. Banyak murid Suantian ingin mengikuti Lu Chen, dan ingin mengandalkan Lu Chen sebagai pohon besar untuk mencari kebocoran, tetapi mereka semua dihalangi kembali oleh Fei Long dan yang lainnya. Ambil kebocorannya, angkat adikmu, pergi ke kota iblis sekarang sangatlah berbahaya, dan tidak ada yang tahu apakah akan ada pertempuran atau tidak. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Kirim sampai mati. Gerbang utara kota iblis. Di sini sepi, tidak ada satu setan pun, bahkan para penjaga pun hilang.
Melihat pemandangan ini, seseorang tahu bahwa itu adalah pemimpin kota iblis, tetapi dia tidak ingin monster lain mengetahui bahwa dia memiliki kesepakatan rahasia dengan umat manusia. Lu Chen tidak takut, berjalan ke gerbang utara sendirian, dan mengetuk gerbang kota. Sesaat kemudian, gerbang kota terbuka, dan penguasa kota iblis keluar dengan wajah sedih. Lu Chen tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia melihat tangan penguasa kota iblis kosong. Pihak lain benar-benar mempermainkannya. Tidak apa-apa untuk bermain trik, bagaimanapun, dia telah mempersiapkannya sejak lama. Jika pemilik kota iblis bertobat, dia akan memasuki kota iblis dan merebutnya secara langsung. Di kota iblis, tidak ada lawannya, apa yang dia takuti. Terlebih lagi, beberapa pembantunya sudah menunggu di dekatnya, menunggu perintahnya. Tadinya itu dimaksudkan untuk diberikan kepadamu, tapi sekarang aku tidak bisa menahan diri. Penguasa kota iblis berkata dengan wajah pahit, lesu. Apa maksudmu? Lu Chen mendengar maksud dari penguasa kota monster, dan tidak bisa menahan pandangannya, dan menjadi waspada. Artinya dia tidak bertanggung jawab atas kota Heihui sekarang, tapi oleh tuan muda ini. Sebuah cibiran datang dari belakang. Beberapa monster kuat keluar dari bayang-bayang, dikelilingi oleh monster muda berpakaian cantik. Ini tuan muda Antong, putra penguasa Gua Kegelapan. Gua iblis kami hanyalah anak perusahaan dari penguasa Gua Kegelapan. Penguasa kota-kota iblis berkata tanpa daya, Tuan An telah mengambil alih kota Heihui, dan saya tidak memiliki kekuatan lagi. Lu Chen, kan, ras manusia Tianjiao, kan, masa depan tidak terbatas. Sayangnya, apakah kamu bisa tumbuh dewasa atau tidak masih menjadi pertanyaan. Antong terlihat sombong, berbicara sinis, dan tidak menganggap serius Lu Chen. Hanya alam Yuan dan tingkat ke-7, kualifikasi apa yang harus dia perhatikan. Karena kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat 2 Tiangang, tapi bisakah dia membandingkannya? Kekuatan tempur dan wilayahnya tidak sebanding dengan ayam lemah seperti penguasa kota-kota iblis. Tiangan 3 Tiang, Lu Chen memandang Antong dan merasakan aura kuat Antong, jadi mau tak mau dia merasa sedikit bermartabat. 3 kutub Tiangang, jurusan makan, artinya pada tahap bigu, disebut juga keadaan bigu. Kekuatan dasarnya digandakan berdasarkan kedua kutub tersebut, yaitu langsung 4 miliar kati, ditambah peningkatannya dalam seni bela diri dan keterampilan bertarung. Anda dapat dengan mudah mengerahkan kekuatan 6 miliar kati. Apalagi tuan muda Yaozu ini memiliki aura yang kuat, dia diperkirakan memiliki bakat yang bagus, dan peningkatan kekuatannya mungkin lebih besar lagi. Antong adalah pembangkit tenaga monster yang sangat berbahaya. Itu adalah puncak dari 3 kutub Tiangang. Antong tidak puas dengan pernyataan Lu Chen dan segera mengoreksinya. Ada perbedaan antara 3 kutub dan 3 kutub puncak ya. Kekuatan puncak ketiga kutub jauh lebih besar daripada 3 kutub biasa. Terus kenapa? Ingin mempermainkanku? Lu Chen memandang monster kuat berbahaya ini dengan wajah tenang, tanpa rasa takut. Hanya kamu tidak layak bertarung denganku. Antong mencibir, lalu melihat ke penjaga kepercayaan di sampingnya, dan berkata, Xie Duo, bermainlah dengannya. Monster itu menggantungkan pedang di pinggangnya, maju selangkah, melepaskan nafasnya, dan mencapai puncak tiang kedua Tiangang. Dilihat dari auranya saja, monster bernama Xie Duo ini jauh lebih kuat dari penguasa kota-kota iblis. Aku akan bermain denganmu. Sebuah suara terdengar, sangguan jin muncul dari tempat persembunyiannya. Ekspresi Lu Chen berubah, dan dia bertanya pada sangguan jin 10.000 kali dari lubuk hatinya. Sial, apa yang kamu coba lakukan? Antong itu adalah orang kuat di puncak 3 kutub, dan dia datang ke sini untuk mencari kesalahan, dan mungkin tidak ada seorang pun di tempat itu yang menjadi lawannya. Tidakkah Anda menilai situasinya dan pergi lebih awal? Jika Anda pergi, Ben dan Zun tidak perlu khawatir, datang dan pergi dengan bebas. Raja Bendan sedang berpikir untuk membunuh pengawal Antong, lalu menyelinap pergi, sehingga Antong tidak dapat menemukannya, dan dia sangat marah hingga dia setengah mati. Tidak apa-apa sekarang, kamu sangguan jin berlari keluar dan mengganggu semua rencana Raja Bendan, aku benar-benar meyakinkanmu. Kamu, jenius, kamu bahkan belum mengembangkan kekuatan jiwamu, jadi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Dia melirik ke arah sangguan jin secara miring, dan sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Sekarang yang harus dilakukan adalah menyelamatkan muka tuannya,
bukan pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, bukan untuk membunuh sebanyak mungkin. Tujuannya adalah Lu Chen, karena Lu Chen mengalahkan penguasa kota iblis, yang sangat menantang, tetapi Sangguan Jin, yang berada di puncak langit, jelas tidak memiliki ini, jadi dia tidak tertarik pada Sangguan Jin sama sekali, semua. Naga gemuk, Sangguan Jin berseru, dan melihat Fei Long keluar tanpa henti membawa panci ganda. Alis Lu Chen berkerut, pikiran Sangguan Jin dibanjiri, ada apa denganmu Fei Long? Bukankah kamu seorang pengecut? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi berani? Larilah, bukankah naga gemukmu yang terbaik? Mengapa kamu tidak menyelinap pergi? Salah satu dari kami akan memukulmu. Sangguan Jin memandang Xie Duo dengan dingin dan berkata, bahkan jika 10 geng surgawi bergabung, aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Hanya kalian berdua, bagaimana aku bisa melecehkanmu? Xie Duo tertawa, begitu pula pembangkit tenaga listrik Yaozu lainnya, termasuk Antong. Faktanya, jika seseorang menyerang dengan satu jiwa, 10 geng langit dan satu tiang semuanya akan layu, apalagi kamu hanya punya 2, bagaimana kamu bisa melawan Xie Duo? Sangguan Jin, kembalilah dan biarkan dia melecehkanku. Lu Chen segera membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang ironis, mencoba menghalanginya untuk Sangguan. Apa yang ingin Anda lakukan sebagai pelecehan? Ada naga gendut, kamu menyiksa nyamuk. Jika Anda tidak dapat memperbaiki Sangguan Jin dengan serangan jiwa, Anda harus mengambil pedang Sangguan Jin. Pembudidaya pedang mengabaikan pertahanan, tetapi juga bergantung pada kekuatan lawan, tidak mengabaikan segalanya. Kekuatan miringmu harus jauh lebih tinggi dari kekuatan pedang, untuk mematahkan pedang kemauan sang penanam pedang. Setidaknya itu harus jauh lebih tinggi dari kekuatan pedang untuk bisa menahannya. Kalau mirip dengan kekuatan pedang, atau lebih tinggi, hehe. Jika Anda memiliki terlalu banyak nyawa, Anda tidak akan memiliki banyak nyawa, dan Anda pasti akan dipenggal. Lu Chen tidak mengkhawatirkan kombinasi Sangguan Jin dan Fei Long, yang dia khawatirkan adalah jika Antong bergerak, baik Sangguan Jin maupun Fei Long tidak akan bisa melarikan diri. Mereka berbeda dari Lu Chen, mereka belum berlatih gerak kaki tingkat tinggi, mereka tidak memiliki langkah ringan kekaisaran, dan mereka tidak bisa lepas dari telapak tangan Antong. Bagaimanapun, tiang pertama Tiangang tidak dapat berlari lebih cepat dari tiang ketiga Tiangang, dan wilayahnya akan hancur. Lu Chen, aku ingin mencoba pedangnya, kamu harus memberiku kesempatan ini. Sangguan menyentuh harta karun itu dan berkata dengan tegas, adikmu, cobalah pedangnya segera setelah kamu mencobanya, apa yang akan kamu lakukan denganku? Fei Long berkata dengan marah, aku butuh kamu, kata Sangguan dengan tulus. Keluar, aku tidak ingin menjadi gay. Fat Dragon menyesapnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Aku juga bukan gay, kata Sangguan dengan serius. Singkirkan mereka. Melihat Fei Long dan Sangguan berusaha berdebat satu sama lain, Antong menjadi tidak sabar dan langsung memberi perintah pada Xie Duo. Xie Duo menjawab, tanpa menghunus pedangnya, dia melepaskan kekuatan jiwa secara langsung, berubah menjadi 2 pedang panjang, dan menikam Fei Long dan Sangguan Jin. Tutupi langit. Fei Long berteriak dengan keras, dan kedua pot itu menopang garis pertahanan, menghalangi 2 pedang jiwa panjang yang diubah dari kekuatan jiwa. Bentak, bentak. Pedang jiwa panjang menembus 2 kuali, tapi bukannya menembus kuali dan menembus jiwa target seperti yang diharapkan, pedang itu diblokir oleh 2 kuali dan hancur menjadi pecahan jiwa. Apa? Di pihak Yaozu, semua orang berkuasa terkejut, termasuk Antong, yang semuanya tidak percaya. Tidak ada sarana fisik untuk bertahan melawan serangan jiwa, hanya kekuatan jiwa untuk melawan. Tapi keduanya di tangan bocah gendut itu. Perisai tidak seperti perisai, dan pot tidak seperti pot, bagaimana bisa memblokir serangan jiwa? Rahasia apa yang disembunyikan kedua pot itu? Pantas saja kamu berani menantangku. Ternyata senjata ajaib itu ada dan kamu tidak perlu takut. Xie Duo menerima kekuatan jiwa, mengeluarkan pedang panjangnya, menunjuk ke arah Sangguan Jin dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan menggunakan kekuatan jiwa, dan membunuhmu dengan satu pedang. Baiklah, kamu akan menjadi orang pertama yang aku coba pedangnya. Kata Sangguan dingin dan arogan. Keluarkan pedangnya. Xie Duo tidak menganggapnya serius, dan sangat mendukung. Levelnya lebih tinggi dari Sangguan Jin, bahkan jika dia tidak membutuhkan serangan jiwa, dia masih bisa menggunakan wilayahnya untuk menghancurkannya. Dari segi kekuatan saja, Sangguan Jin tidak bisa menandinginya. Tersedak,
Suara pedang yang terhunus bergema seperti nyanyian naga, bergema di seluruh bumi. Menebas dengan pedang, keadaan berubah warna, cahaya pedang seperti kuda merah, membelah ruang, mengarah ke Miring dan menebas. Aura terkunci pada Miring. Sangguan Jin bahkan tidak menyapa, dia hanya bertindak lebih dulu dan memotong dengan pedangnya, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Kunci aku, warna kulit Xie Duo berubah drastis. Melihat pedang itu bersinar terlalu cepat, dia tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Ledakan, saat kedua pedang itu bertabrakan, terjadilah ledakan keras yang memekakkan telinga. Bentak, pedang Miring itu hancur, dan pecahan pedang berserakan di udara. Cahaya pedang terus menebas, memotong esensi pelindung tubuh Miring, dan memotong bahu Miring beberapa inci, dan kemudian cahaya pedang berhenti bergerak. Jika terus dipotong, lengan Miringnya akan hilang. Itu saja, Sangguan menaruh pedangnya kembali ke sarungnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia baru saja menarik kekuatan pedangnya, jika dia terus menebas, itu akan menjadi dua bagian, dan dia akan mati. Kenapa kamu menahan kekuatanmu? Kenapa kamu tidak membunuh orang itu dengan pedang? Fei Long berkata tidak puas, dia juga bisa melihat bahwa Sangguan Jin penuh belas kasihan, tapi dia tidak tahu mengapa Sangguan Jin membiarkan monster kuat itu pergi. Dia sangat kuat, aku serahkan padamu. Sangguan ingin mengatakannya, jaga adikmu, apa yang kamu tinggalkan untukku. Aku tidak tertarik, Fei Long berkata dengan marah. Biarkan dia untuk kamu berlatih, kata Sangguan dengan tulus. Mempraktikkan wall hampir sama baiknya dengan berlatih oleh orang lain. Naga gemuk bahkan lebih marah. Kamu terlalu pengecut, jika kamu tidak berlatih lebih banyak, keberanianmu akan semakin kecil. Sangguan ingin menjelaskan seperti ini, tapi dia langsung membuat Fei Long gila. Aku mencintaimu atau tidak, itu bukan urusanmu. Apa pedulimu dengan urusanku? Kamu benar-benar ikut campur dalam urusanmu sendiri. Fei Long berkata dengan marah. Perbaikan pedang. Mata Antong sedikit menyipit, hatinya sedikit terkejut, dia tidak menyangka orang ini adalah seorang kultivator pedang. Yao Zhu juga memiliki perbaikan pedang, jadi dia juga mengetahui kekuatan perbaikan pedang. Bawahannya tidak efektif, tolong hukum Tuan Muda. Xie Duo terluka parah, menutupi luka pedangnya, dan kembali mengaku bersalah. Dia adalah seorang kultivator pedang, kemauan sangat kuat, dan dia juga memiliki pedang setingkat harta karun, dan pedangmu hanyalah senjata spiritual, dan tidak ada serangan jiwa. Tidak normal baginya untuk menjadi seorang lawan. Pergi dan sembuhkan lukamu. Dengan lambaian tangannya, Antong menurunkan Xie Duo, dan dia akan bermain sendiri. Di sisi Yao Zhu, hanya dia yang memiliki alam tertinggi dan kekuatan tempur terkuat, diikuti oleh Xie Duo, dan penjaga lainnya semuanya berada di puncak langit, sehingga mereka tidak bisa naik ke atas panggung. Oke, kalian kembali. Lu Chen berkata kepada Sangguan bahwa dia hanya ingin mengusir mereka. Lagi pula, Lu Chen tidak yakin untuk berurusan dengan Antong. Pembangkit tenaga listrik 3 tiang di Tiangang tidak dibangun sendiri. Kekuatan dasarnya saja sudah sangat putus asa sehingga dia harus menggunakan kombinasi Zantian dan Yu Guangbu untuk mundur sepenuhnya. Sangguan menghormati mereka ada di sini, itu hanya akan membebani dia. Saya ingin menantangnya. Sangguan menunjuk ke arah Antong dan berkata, omong kosong, hanya karena kamu mengalahkan tiang kedua Tiangang, bukan berarti kamu lawan tiang ketiga Tiangang. Lu Chen sedikit kesal, berpikir bahwa kamu, Sangguan Jin, benar-benar berlebihan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Saya sudah mengisyaratkan semuanya di sini, mengapa Anda tidak mengerti? Pergi sekarang, pedang ini adalah pedang yang bagus. Mencoba pedangnya saja sudah membuatku mengerti. Sekarang pencapaianku di bidang pedang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sangguan Jin berkata dengan gembira di wajahnya. Bagi seorang pembudidaya pedang, nilai pedang tingkat harta karun tidak hanya tercermin dari kualitas pedangnya, tetapi juga dari segi pencerahannya, dan memiliki banyak manfaat. Semua ini berkat Lu Chen. Saat ini dia memang meningkat, dan dia ingin menantang tingkat kesulitan yang lebih besar, Antong. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang sesuai, aku akan memberimu pedang yang lebih baik, dan itu bukan lawanku. Kata Tong sambil mencibir. Naga gemuk, pengawal. Terlepas dari penolakan Lu Chen, Sangguan melangkah maju dan memanggil Fei Long untuk datang. Dia juga sangat ingin memilih Antong. Namun,
dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Jika Antong melancarkan serangan jiwa dan mengendalikan jiwanya kapan saja, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan pedangnya. Tanpa Fat Dragon di sisinya, dia tidak akan mampu melawan level kedua terkuat di Tiangang. Lindungi adikmu, kamu bukan kaisar, mengapa aku mengantarmu? Fat Dragon sangat marah, mengutuk dan menindaklanjuti. Tidak peduli betapa dia tidak menyukai Sangguan Jin, dia harus pergi. Tanpa keterampilan tempurnya yang luar biasa, Sangguan ingin mengatakan bahwa pria rapuh ini akan mati dalam satu tarikan napas. Oke, kalau begitu aku akan mengirim kalian berdua ke langit biru, dan kemudian membunuh kesombongan umat manusia kalian. Setelah Antong berkata, nafasnya meledak, dan dia tidak menggunakan senjata atau serangan jiwa. Dia hanya mengulurkan tangan besarnya dan meraih Sangguan Jin. Genggaman itu secara langsung menangkap ruang runtuh, seperti gunung besar, mengunci Sangguan Jin ke dalam kunci yang kokoh. Antong, gunakan tangkapan ini untuk menghancurkan Sangguan Jin. Tutupi langit. Fat Dragon mengedarkan seni rahasia menutupi langit, mengayunkan kuali di tangannya, dan mengangkat garis pertahanan sekuat 10.000 gunung. Kekuatan pertahanan pot perisai berada di luar imajinasi, bahkan jika ribuan gunung menghantamnya, mustahil untuk membuat celah. Ledakan. Antong meraih kuali dengan tangannya dan mengeluarkan suara keras yang bergema di angkasa. Kekuatan cengkeraman lebih dari 600.000 jin diblokir dengan kuat oleh kuali, dan akhirnya hancur. Kuali itu terguncang mundur beberapa kaki, dan kekuatan yang kuat berkurang lapis demi lapis, dan masih mengenai Fei Long, melukainya. Fei Long memuntahkan seteguk darah, terhuyung beberapa langkah, dan akhirnya menstabilkan sosoknya, dan terus meregangkan Zetian. Tersedak. Pedang terdengar seperti nyanyian naga. Sangguan ingin bergerak, dia melihat celah Antong, dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu seperti kuda merah, melintas di angkasa, dan menebas kepala Antong. Trik kecil, Antong tidak menyetujui pedang Sangguan Jin dan sangat meremehkannya. Tidak ada alasan lain, karena pedangnya tidak kuat, dan ancaman terhadapnya terbatas, jadi dia mematahkannya dengan santai. Sebaliknya, dua pot Fei Long membuatnya sedikit takut, dan dia mampu menahan perebutannya, dan itu adalah pertahanan yang kuat. Antong hendak mengambil tindakan untuk mematahkan pedang kemauan Sangguan Jin, tapi tiba-tiba dia mendengar teriakan dingin dari belakang. Santian, potong kedua. Aura pedang membubung ke langit, seperti dewa pedang yang memegang pedang, mencoba menghancurkan segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba, udara menjerit, bumi bergetar, ruang pecah, dan jiwa meraung. Mesin ki yang ganas menindasnya, seperti kematian yang menatapnya, membuat Antong merasakan ancaman yang tak ada habisnya. Sergap aku. Antong sangat marah, dan dia tidak bisa melakukan dua hal pada saat yang sama, dan menahan serangan dua orang pada saat yang sama, jadi dia harus melepaskan cahaya pedang, dan buru-buru memukul punggung dengan backhandnya. Ledakan. Pisau besar itu menebas telapak tangan, dan terjadilah ledakan yang mengguncang bumi, yang mengguncang langit. Akibat dari pertempuran itu menyebar, dan dampaknya begitu kuat hingga mengguncang seluruh kota iblis, menyebabkan banyak iblis di kota itu panik. Dalam sekejap, kekuatan bilahnya runtuh, kekuatan telapak tangannya hancur, dan retakan muncul di tanah, memanjang hingga ratusan kaki. Lu Chen terlempar sejauh puluhan kaki, dan mendarat dengan pisau, tampak lelah, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilubangi. Dan Antong mundur beberapa langkah, dan terpotong oleh cahaya pedang, meninggalkan bekas darah di lengannya. Lu Chen dikelilingi oleh naga api, dan naga api muncul di matanya. Tubuh naga api telah terbuka, dan dia melakukan pengorbanan dengan seluruh kekuatannya. Benar saja, seperti yang diharapkan, karena ini adalah serangan mendadak, Antong tidak terluka. Pembangkit tenaga listrik dari 3 puncak Tiangang sungguh menakjubkan. Telapak tangan Antong barusan, meskipun serangannya tergesa-gesa, Lu Chen merasakan setidaknya 7 miliar kati kekuatan. Peningkatan yang begitu besar menunjukkan bahwa bakat Antong sangat tinggi, ilmu bela dirinya sangat kuat, dan kemampuan bertarungnya tidak lemah. Lu Chen tahu ini akan menjadi rumit. Keadaannya tidak cukup baik, dan kekuatannya tidak cukup. Pedang kedua Zantian hanya memotong 50% kekuatannya, itu terlalu kacau. Jika kekuatannya 70%, diperkirakan Antong akan melapor ke Raja Neraka sekarang. Lu Chen dengan cepat meminum setetes cairan esensi roh-roh, dan menelan pil energi spiritual 3 butir yang tak terhitung jumlahnya, sebelum pulih. Dan di sana, Antong sudah marah.
Dia adalah seorang jenius seni bela diri dari Yaosu. Bukan masalah baginya untuk mengalahkan lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat 2 Tiangang sendirian. Kapan dia menjadi kacau balau? Belum lagi tidak mengalahkan Lu Chen, bahkan ada hasil imbang, sungguh gagal. Anda tahu, anak itu Lu Chen hanya berada di alam Yuan dan tingkat ketujuh, dia ada seperti semut. Yang paling membuatnya kesal adalah pedang Sangguan Jin benar-benar menebasnya. Dia selalu menyakiti orang lain. Kapan dia terluka, sayang sekali ditebas oleh seorang kultivator pedang yang berada di puncak langit. Ayo pergi bersama, libatkan Lu Chen. Xie Duo melihat tuannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi dia menyapanya, dan bergegas menuju Lu Chen terlebih dahulu dengan luka pedang. 3 penjaga lainnya segera menghunus pisaunya dan bergegas mendekat. Lihat tombaknya, teriakan dingin terdengar. Kuan Seng tidak tahan lagi, dan segera muncul dari bayang-bayang, berlari cepat, tepat pada waktunya untuk menghentikan jalan Xie Duo 305. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, masih ada manusia yang kuat. Tanpa diduga, Xie Duo buru-buru menerima tantangan tersebut, bertarung dengan Kuan Seng dengan tangan kosong. Xie Duo menerima luka pedang atas kemauan Sangguan Jin, dan tidak dapat mengaktifkan serangan jiwa. Selain itu, cederanya serius dan kekuatan tempurnya berkurang drastis. Dia dipukuli dengan tergesa-gesa oleh tombak Kuan Seng dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Rompi dan Niu Ding juga berlari bersama Kuan Sheng, mencegat 3 penjaga monster, dan langsung menjadi satu. Pedang itu menunjuk untuk membuka gunung. Dikelilingi oleh naga api, tubuh Lu Chen terbuka penuh, dengan pisau di satu tangan dan jari di tangan lainnya. Menunjukkan, ruang itu hancur, dan kekuatan jari yang mengerikan menunjuk langsung ke Antong. Karena Zantian tidak dapat membunuh Antong, maka jangan sia-siakan cairan esensi roh spiritual dan pilki spiritual, terutama karena cairan esensi roh-roh sebenarnya tidak banyak yang tersisa, dan Anda tidak tahu di mana harus mengisinya kembali jika Anda minum semuanya. Jari ketiga Yanyang, meski tidak sekuat pisau kedua Zantian, lebih kuat dari pisau pertama, dan tidak menghabiskan banyak tenaga. Tidak masalah untuk mengetuk beberapa jari secara berurutan, jadi Lu Chen tentu saja ingin menggunakannya untuk menyerang. Tidak realistis mengharapkan Antong terbunuh, namun jika Antong terkena, Antong masih mungkin terluka. Terlebih lagi, bukan Lu Chen yang memilih Antong, melainkan Sangguan Jin. Setelah Sangguan Jin mendapatkan senjata harta karun tersebut, kekuatan pedangnya menjadi jauh lebih kuat, dan dia sedikit banyak menjadi ancaman bagi Antong. 2 lawan 1, mungkin bisa jadi seri. Sangguan Jin juga memahaminya dalam pikirannya, dan saat Lu Chen mengulurkan jarinya, dia juga menebas Antong dengan pedangnya, dan bermain-main dengan Lu Chen. Dengan sedikit kekuatanmu, jika kamu bertarung bersama, kamu bukanlah lawanku. Melihat jari Lu Chen terlalu lemah dan tidak setajam pisau sebelumnya, Antong hanya bisa mencibir, dan dengan lambaian tangannya secara acak, jari Lu Chen hancur, lalu dia menamparkan pedang Sangguan Jin. Patah, 1 lawan 2, dengan mudah. Yang tidak disangka Antong adalah sebuah bola bundar tiba-tiba muncul dan meluncur ke arahnya tanpa suara, yang membuatnya lengah. Ledakan, Antong dengan cepat menamparkan bola, menepisnya. Tanpa diduga, bola tersebut menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dan bukannya terbang sekitar 100 kaki seperti yang diharapkan, bola tersebut diguncang beberapa kaki, dan bola terbelah menjadi 2 kuali, yang tersembunyi di dalamnya. Bocah gendut juga muncul, serangan yang menyelimuti langit. Fei Long mengambil 2 pot dan menamparkan Antong, satu demi satu pot, menepuk-nepuk kedap udara, seolah dewa periuk turun, sangat berani. Antong dipukuli sampai mati, tapi dia tidak menyangka ada orang aneh di dunia ini, yang menggunakan senjata aneh dan keterampilan bertarung yang aneh, memaksanya hanya menggunakan postur tubuh dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Fat Dragon menamparkan wajan, tapi Antong hanya bisa menamparnya dengan 1 telapak tangan. Telapak tangan saling menepuk, dan terdengar suara-suara yang mengejutkan, seperti suara guntur, mengguncang seluruh gua. Iblis, meskipun jaraknya ribuan mil. Fang Cheng juga mendengar suara guntur. Di dalam kota iblis, banyak orang iblis menjadi pucat karena terkejut, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi di luar kota. Di sisi lain Fang Cheng, murid Suantian yang tak terhitung jumlahnya mengerutkan kening, apa yang terjadi di gua iblis. Namun, di hati Antong saat ini, ada 4 kata besar, itu anjing.
Kedua kuali Fei Long tidak tahu terbuat dari apa. Dengan skill tempur tingkat tinggi, mereka mampu menahan serangan hingga 7 miliar kati, dan pertahanan mereka begitu kuat. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, merusak. Terlebih lagi, hanya saja kekuatan telapak tangannya tidak mampu meledakkan kuali, dan tidak dapat mengejutkan bocah gendut yang membawa panci tersebut sampai mati, sungguh tidak terbayangkan. Dan Lu Chen dan Sangguan Jin juga tidak diam, memanfaatkan naga gemuk yang menarik perhatian Antong. Mereka menyerang dengan cepat, kekuatan jari dan cahaya pedang terus menimpa tubuh Antong, mengenai Antong dengan luka di sekujur tubuhnya. Antong juga sangat bersemangat, tidak tahan lagi, dan akhirnya menunjukkan senjatanya. Tombak panjang juga merupakan harta karun, dan kualitasnya sepertinya mirip dengan pedang Sangguan Jin. Begitu tombaknya keluar, tembakan pertama membuka kuali naga gemuk itu, memaksa naga gemuk itu bersembunyi dan bertahan, tidak berani menyerang. Tembakan kedua mematahkan cahaya pedang, memaksa Sangguan Jin mundur ke lapisan pertahanan Fei Long, dan tidak bisa menggunakan pedangnya sesuka hati. Tembakan ketiga ditujukan ke Lu Chen, tetapi sebelum ditembus, Lu Chen menyerang lebih dulu dan memimpin. Bunuh langit. Dengan teriakan marah, dia disayat dengan pisau. Antong hanya tidak menyangka bahwa Lu Chen, yang selama ini mengacungkan jarinya, tiba-tiba mengubah arahnya, dan menebaskan pisau yang menyimpang itu lagi, yang membuatnya lengah lagi. Dasar bajingan yang tidak bermain kartu menurut akal sehat. Antong buru-buru mengangkat senjatanya menemuinya, dengan seluruh kekuatannya terangkat, pedangnya sudah mengenai. Ledakan, menebas biku guan www.bikujiu.sis pada tombak, suara keras lainnya muncul. Antong begitu terguncang hingga rahangnya mati rasa, ia mundur puluhan langkah, dan hampir menerbangkan tombaknya. Lu Chen, sebaliknya, berdiri di depan pisaunya, menggigit dengan cepat, dan napasnya yang melemah dengan cepat pulih. Antong belum menstabilkan tumitnya, seberkas pedang sudah menghantam tubuhnya. Pedang itu sangat ganas, jika itu Xie-Duo, dia akan langsung terpotong sampai mati. Namun berbeda dengan Antong, Tiangang Sanji sudah memasuki tahap bigu, tidak memakan kembang api manusia, dan membuat tubuh menjadi tirani. Pedang Sangguan Jin tidak cukup kuat untuk menembus tubuhnya, hanya memotong luka daging. Penggarap pedang mati, ambil kesempatan ini untuk membunuhku, aku tidak akan pernah berakhir bersamamu. Anton sangat marah. Segera setelah kata-katanya selesai, bola bundar muncul di beberapa titik dan hendak melaju ke depan. Tombak panjang itu tidak mampu melakukan pertarungan jarak dekat, sehingga Antong harus memblokirnya dengan telapak tangannya. Dia menamparkan bola tersebut, yang membuat bola tersebut pecah, dan bola tersebut kembali berubah menjadi dua kuali. Ambil tembakan cepat. Sambil menghadapinya, Antong membuka jarak, sebelum tombak ditembakkan, cahaya pedang datang lagi. Ini belum berakhir, energi pedang Lu Chen naik lagi, dan bilahnya mengikuti. Menyerang dari tiga sisi, Antong sedang terburu-buru, tetapi dia harus memblokir pedangnya sesegera mungkin, pedang Lu Chen adalah yang paling mengancam. Adapun pedang dari penggarap pedang dan perisai dari penggarap perisai, mari kita ambil dulu, dan paling banyak mendapat sedikit cedera, dan Anda tidak akan mati. Begitu saja, Antong kembali menderita luka pedang, dan organ dalamnya terguncang oleh kuali hingga hampir menyemburkan aliran darah. Dan tepat ketika Antong menembak dengan seluruh kekuatannya, dan hendak mengambil ujung pedangnya, Lu Chen mencabut pedangnya dan kembali. Dia memilih tempat yang kosong, seperti meninju bunga kapas, dan rasanya asam sekali. Fei Long bahkan tidak menepuk Antong untuk memuntahkan darah, tetapi Lu Chen hanya memuntahkan panah darah dari Antong. Pisaumu, bukan pisau itu. Antong mengertakkan gigi, mengetahui bahwa dia telah tertipu oleh tipuan Lu Chen. Kedua pedang yang ditebas Lu Chen sebelumnya begitu kuat sehingga dia merasakan banyak tekanan. Dia takut dengan pisau Lu Chen, selama Lu Chen membuat pisau, dia tanpa sadar memblokirnya, dan dia sangat ingin memblokirnya terlebih dahulu. Ketika dia menyapanya dengan tombaknya, dia menyadari bahwa pedang Lu Chen memiliki aura yang tajam, tetapi tidak memiliki kekuatan yang kuat. Itu sama sekali bukan pedang sebelumnya. Dia tahu dia telah dibodohi, tapi sudah terlambat. Apa yang sangat kamu pedulikan? Bagaimanapun, itu adalah pisau, dan yang mengenaimu adalah pisau yang bagus. Lu Chen menjawab, dan Antong memuntahkan seteguk darah iblis lagi. Jika kamu memotongku, potong aku tanpa alasan, pisau apa yang kamu ambil? Kata Antong dengan marah.